Baiklah, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Christine Angela Simbulun, NIM 0506 1282 0250 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk pemanfaatan limbah hasil perikanan untuk produk pangan, yang dimana pada kesempatan kali ini saya mengambil dari jurnal Inovasi Pengolahan Tulang Ikan Menjadi Kerupuk di kelompok nelayan Wini, Kecamatan Insan Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah, yang pertama, Desa Wini. Desa Wini ini merupakan wilayah pesisir yang terletak di Kecamatan Insan Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi NTT, yang merupakan pekerjaan umumnya itu adalah perikanan tangkap dan juga sebagai petani lahan kering. Produksi perikanan tangkap di Kecamatan Insan Utara yaitu 428 kilo per tahun. Nah, akan tetapi di Kecamatan Pesisir ini terhambat akses ke kota untuk menjual hasil tangkapan itu. Oleh karena itu, masyarakat pesisir hanya memanfaatkan sebagian dari hasil tangkapan mereka, kemudian dijual dengan harga murah, yang dimana hasil pengolahan sederhana itu akan mengakibatkan limbah-limbah yang menumpuk yang akan mencemari lingkungan daerah pesisir Kecamatan Insan Utara. Ikan-ikan yang dijual oleh nelayan setempat itu didominasi oleh dua jenis ikan, yaitu ikan tembang dan juga ikan tongkol. Nah, untuk limbah ini sendiri ada limbah cair dan juga limbah padat, yang dimana limbah cair ini merupakan darah ikan dan juga bekas cucian ikan. Untuk limbah padat itu berupa kepala ikan, ekor, sisik, tulang ikan, dan juga sirip ikan. Nah, untuk sejauh ini hasil samping ikan atau berupa limbah ikan itu masyarakat pesisir itu mengolah itu berupa perut ikan itu dimanfaatkan menjadi pakan ternak bagi babi dan juga limbah berupa kepala dan juga potongan ikan dibuang sebagai sampah. Oleh karena itu, untuk menghindari penumpukan-penumpukan limbah ini diperlukan inovasi baru untuk dapat mengolah limbah ini menjadi hal yang lebih berguna lagi. Akan tetapi, menurut Natalia dan Ali 2014, bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan teknologi menyebabkan para nelayan kategori kurang mampu kesulitan melakukan diversifikasi ikan hasil tangkapan. Jadi, inovasi pemanfaatan limbah tulang ikan itu dibuat menjadi sebuah kerupuk. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam jurnal yang saya ambil ini yaitu yang pertama, diskusi rencana kerja secara menyeluruh tentang agenda kegiatan. Yang kedua, penyerahan peralatan produksi kerupuk ikan. Yang ketiga itu penyuluhan dan pelatihan pembuatan kerupuk ikan yang terdiri dari 30% teori dan 70% praktek pengolahan tulang ikan menjadi kerupuk. Yang keempat itu adalah monitoring dan evaluasi keseluruhan tahapan pengolahan. Nah, kemudian itu proses pembuatan tulang ikan menjadi kerupuk ini, yang pertama itu persiapan alat dan bahan, yang dimana alat yang digunakan itu ada timbangan, blender, panci, alat presto, plastik pembungkus, sealer, dan juga alat pemotong kerupuk. Untuk bahannya sendiri yaitu tepung tulang ikan, tepung tapioka, telur, tepung terigu, bawang, garam, dan juga baking soda. Nah, untuk pengolahan tulang ikan menjadi kerupuk tulang ikan itu langkah pertama itu yaitu kita pembuatan pengolahan tulang ikan terlebih dahulu. Yang pertama, rebus tulang ikan tongkol, yang kemudian itu di presto hingga lunak, kemudian di blender hingga halus, dan juga hasil blender yang udah halus itu dikukus untuk membentuk padatan ikan tongkol yang akan kemudian diolah menjadi kerupuk. Nah, selanjutnya itu hasil kukusan ikan tongkol tersebut dicampurkan dengan bahan-bahan yang sudah dihaluskan, kemudian dibungkus, kemudian dikukus kembali hingga matang, kemudian didinginkan, kemudian dilakukan pengirisan sesuai dengan bentuk dan juga ukuran yang diinginkan, kemudian dijemur dan juga masuk ke dalam tahap pengemasan. Kandungan gizi yang didapat dari kerupuk tulang ikan tongkol ini yaitu mengandung protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, kalium, dan juga yang lainnya. Nah, untuk manfaat pengolahan limbah tersendiri itu memiliki manfaat yang pertama itu mengurangi limbah, yang kedua meningkatkan perekonomian, dan juga yang ketiga itu memperbaiki gizi. Kesimpulan yang didapatkan dari penyuluhan dan juga pelatihan pengolahan limbah tulang ikan ini sangat berguna bagi masyarakat desa ini karena mereka jadi tahu memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih berguna dan juga dapat meningkatkan perekonomian di desa tersebut.
Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.